Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Dalam video kali ini kita akan belajar bersama tentang tutorial berbusana muslim-muslimah sesuai dengan syariat Islam. Selamat menyaksikan. Salah satu hal yang membedakan antara manusia dan binatang adalah keharusan manusia memakai pakaian. Pakaian atau busana adalah suatu kain yang menjadi penutup tubuh manusia. Fungsi dari pakaian bagi manusia tidak hanya untuk menjaga kehangatan tubuh, tetapi juga untuk menutup aurat, sebagaimana perintah Allah di dalam agama Islam. Adapun adab-adab berpakaian menurut Sayyid Abdullah Al-Haddad adalah sebagai berikut. Yang pertama, hendaknya memulai segala urusan dengan membaca basmalah. Sebelum memulai berpakaian, hendaklah membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu. Hal ini sekaligus untuk mengingatkan kepada kita harus mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak boleh berpakaian semau kita. 2. Jika lupa mengucapkan basmalah di awal, maka ucapkanlah segera ketika ingat dengan membaca Bismillahi fi awalihi wa akhirihi, yang artinya dengan nama Allah pada awal dan akhirnya. Ini maksudnya kita tidak perlu mengulang dari awal cara kita berpakaian. Cukuplah dengan segera membaca bacaan tersebut begitu kita menyadari telah lupa belum membaca basmalah. 3. Ketika berpakaian, niatilah menutup aurat, yang itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi, berpakaian adalah ibadah sebab merupakan perintah agama untuk menutup aurat. Jika sudah berpakaian tetapi tidak menutup aurat, hal itu tidak bisa disebut ibadah sebab tidak mengikuti aturan dari Allah Subhanahu wa taala. 4. Mulailah dari sisi kanan pada waktu mengenakan pakaian dan sisi kiri pada waktu melepasnya. Baju dan celana termasuk gamis dan daster dan jenis pakaian lainnya memiliki sisi kanan dan kiri. Jadi, ketika hendak mengenakan pakaian, maka masukkanlah tangan kanan atau kaki kanan terlebih dahulu ke sisi sebelah kanan pakaian tersebut. Baru kemudian tangan kiri maupun kaki kiri menyusul. Dan ketika melepas, lakukanlah hal yang sebaliknya, yaitu dimulai dari sisi kiri terlebih dahulu dan dilanjut dengan sisi kanan. 5. Angkatlah sarung dan baju gamis sampai batas pertengahan batang kaki atau tidak melampaui mata kaki. Ukuran panjang sarung atau baju gamis sebaiknya memang seperti itu. Aturan ini juga berlaku untuk celana panjang, jadi tidak harus celana cingkrang. 6. Bagi perempuan, boleh memanjangkan pakaiannya hingga tanah. Hal yang harus selalu diingat apabila bagian bawah pakaian perempuan seperti abaya atau celana panjang menyentuh tanah, maka hati-hati terkena najis. Hal ini sangat berpengaruh terhadap sah tidaknya sholat apabila pakaian itu dikenakan sewaktu akan melakukan ibadah sholat. 7. Panjangkan lengan baju atau gamis sampai pada pergelangan tangan atau sampai ujung-ujung jari dan jangan melampaui batas itu. Lengan baju supaya panjang dengan ketentuan seperti yang telah dijelaskan. Ini berlaku terutama untuk perempuan sebab terkait langsung dengan aurat. Bagi laki-laki tidak harus seperti itu. 8. Jangan memiliki pakaian melebihi jumlah yang diperlukan. Di zaman sekarang, banyak orang, terutama perempuan, memiliki pakaian yang jumlahnya jauh melebihi yang diperlukan karena berbagai alasan seperti adanya pakaian seragam komunitas atau kepanitiaan tertentu. Hal ini tidak menjadi masalah selama dapat mengatur keseimbangan jumlahnya. Artinya, pakaian-pakaian yang memang sudah tidak diperlukan supaya diberikan kepada pihak lain yang masih kekurangan pakaian. 9. Jangan memilih pakaian yang terlalu bagus dan juga jangan yang terlalu buruk. Pilihlah yang pertengahan atau sedang-sedang saja.
Artinya, hal terbaik dalam berpakaian sehari-hari adalah mengenakan pakaian yang sedang-sedang saja dan bukan pakaian yang terbaik dan apalagi yang terburuk. 10. Jangan membuka aurat seluruhnya ataupun sebagian kecuali ada perlu. Kita tidak mungkin berpakaian terus-menerus sepanjang hari, sebab pada saatnya kita harus membukanya, seperti ketika hendak membuang hajat dan waktu diperiksa sama dokter, dan lain sebagainya. Hal terpenting dari hal ini adalah kita memiliki alasan yang benar untuk membuka aurat, baik ketika sendirian atau ada orang lain. 11. Ketika ada keperluan untuk membuka pakaian, maka ucapkanlah doa sebagai berikut. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Ucapan ini penting untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala agar terbentuk sikap hati-hati dan terhindar dari hal-hal yang dapat menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. 12. Setiap kali ketika kita selesai mengenakan pakaian, maka ucapkanlah doa Alhamdulillahilladzi kasani hadza min ghairi haulin minni wala quwwatin. Jika ketika mulai berpakaian kita dianjurkan mengucapkan basmalah, maka ketika mengakhirinya kita mengucapkan hamdalah sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmatnya, khususnya berupa pakaian yang dengan itu kita dapat menutup aurat untuk memenuhi perintahnya. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait tutorial berbusana muslim-muslimah. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.